Lampu darurat berkedip merah di sepanjang lorong bawah tanah. Seorang ilmuwan berlari sekuat tenaga, nafasnya memburu, sesekali menoleh ke belakang tanpa pernah benar-benar melihat apa yang mengejar. Cuma bayangan cepat yang menghilang tiap kali ia menoleh dan suara mencakar logam yang makin lama makin dekat. Ia akhirnya berhasil mencapai ruang kontrol dan mengunci pintu di belakang dan... Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, semoga teman-teman sekeluarga sehat-sehat saja serta selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti biasa, saya akan bercerita tentunya tentang sebuah film. Kali ini dijamin seru sekali, berjudul Doom. Rilis di tahun 2005 dengan dibintangi oleh para aktor yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalian. Maka dari itu janganlah berlama-lama lagi, segera siapkan kopi dan mari simak alur cerita berikut ini. Tahun 2026, sekelompok arkeolog yang menggali padang pasir Nevada menemukan sesuatu yang tidak pernah mereka duga, sebuah portal menuju kota kuno di planet Mars. Mereka menamai gerbang misterius itu Ark. Portal ini menghubungkan bumi langsung dengan reruntuhan kota yang dibangun peradaban yang sudah lama punah. Union Aerospace Corporation atau UAC lantas membangun fasilitas riset di sana dan menghabiskan 20 tahun demi meneliti reruntuhan itu, mencoba mencari tahu siapa yang membangun Ark dan kenapa dunia itu ditinggalkan. Namun pada tahun 2046, misteri itu berubah jadi keadaan darurat begitu sinyal panik Dr. Carmack akhirnya sampai ke bumi. USC pun mengirim RRTS atau Rapid Response Tactical Squad, unit elit yang dipimpin seorang sersan dengan panggilan Sarge. Salah satu anggotanya, John, punya alasan pribadi untuk tidak ikut misi ini, dan Sarge yang tahu persis latar belakang itu sempat ragu mengajaknya. Begitu Sarge mengumumkan cuti seluruh timnya dibatalkan, ia mencoba melindungi John dengan memintanya tetap mengambil jatah liburannya saja, namun John menolak diperlakukan berbeda dan bersikeras dirinya sudah siap, hingga akhirnya Sarge pun mengalah dan mengizinkannya ikut. Yes, sir. Rombongan itu tiba di Ark Facility, bangunan bawah tanah yang menaungi portal legendaris tersebut. Di sana mereka disambut Sanford, staf humas USC, yang menjelaskan situasi terkini di Old Duvai sebelum tim bersiap melintasi Ark menuju Mars. 15 seconds and counting. Begitu menginjakkan kaki di Old Duvai, mereka disambut Pinky, petugas komunikasi yang harus memakai kursi roda sejak kakinya cacat akibat kecelakaan saat melintasi portal Ark bertahun-tahun lalu. Pasukan itu memasang kamera kecil di senapan masing-masing yang terhubung ke komputer Pinky, sehingga ia bisa memandu mereka dari jarak jauh lewat CCTV. Sarge menugaskan Meg berjaga di gerbang Ark bersama Pinky dan melarang siapapun melewati portal itu, sebab kalau ada sesuatu yang buruk menembusnya, bumi yang jadi sasaran. Begitu masuk ke area laboratorium, mereka mendapati banyak staf lain yang terjebak di sana karena fasilitas ini sedang dikarantina sejak insiden Dr. Carmack. Dan di sanalah John bertemu saudarinya Samantha, ilmuwan USC yang bertanggung jawab mengamankan data riset sebelum fasilitas itu resmi ditutup. She's my sister. No shit. Samantha menjelaskan bahwa laboratorium Dr. Carmack terbagi jadi 3 bagian, kantornya sendiri, ruang genetika, dan ruang riset senjata. Sarge pun membagi timnya untuk menyisir ketiganya, God dan Portman ke ruang genetika, Kit dan Destroyer ke kantor Carmack, sementara Sarge dan Duke menuju ruang senjata, sedangkan John tetap tinggal mengawal Samantha yang mulai mengunduh data. Di ruang arkeologi, John melihat Lucy, fosil humanoid pertama yang pernah ditemukan tim arkeolog USC, terbaring di samping kerangka seorang anak kecil. Posisinya seolah Lucy sedang melindungi anak itu saat keduanya tewas. Samantha menjelaskan bahwa manusia normal punya 23 pasang kromosom, sementara Lucy punya 24. Kromosom tambahan itulah yang membuat tubuhnya lebih kuat, pikirannya lebih tajam, proses penyembuhannya jauh lebih cepat, dan nyaris kebal penyakit.
Fosil-fosil lain membuktikan Lucy bagian dari peradaban yang sudah ditingkatkan secara genetika. Ini berdasarkan kerangka-kerangka Mars yang lebih tua ternyata cuma punya 23 pasang kromosom. Artinya kromosom ke-24 itu bukanlah bawaan lahir, melainkan hasil rekayasa mereka sendiri. Soal kepunahan, Samantha menduga mereka mungkin cuma dimakan waktu, tapi John tidak sependapat. Menurutnya, kematian Lucy pasti disebabkan sesuatu yang lain, sesuatu yang sampai sekarang belum terjawab. Di bagian lain fasilitas, Kit dan Portman memeriksa ruang loker dan mendapati seorang perempuan membelakangi mereka. Begitu dipanggil, sosok itu berbalik dan langsung menyerang membabi buta layaknya makhluk liar sampai akhirnya keduanya berhasil melumpuhkannya dan sadar bahwa perempuan itu adalah salah satu ilmuwan yang sempat dinyatakan hilang. Belum lama mereka mencerna misteri Lucy, Portman melaporkan pergerakan mencurigakan dari arah kantor Dr. Carmack. Begitu didatangi, mereka akhirnya menemukan Dr. Carmack sendiri dalam kondisi mengenaskan sambil menggenggam potongan tangan salah satu rekannya yang tewas tertutup pintu darurat beberapa waktu lalu. Samantha berusaha menenangkannya sambil menanyakan keberadaan ilmuwan lain yang belum ditemukan, tapi alih-alih menjawab, Dr. Carmack justru merobek telinganya sendiri di hadapan mereka dan mereka juga menemukan bekas gigitan mengerikan di leher Dr. Carmack. Sarge akhirnya memerintahkan Duke mengantar Dr. Carmack dan Samantha ke ruang medis lewat pintu nano, pintar yang bisa berubah jadi partikel halus untuk dilewati atau membeku sekeras logam kalau dikunci. Sementara itu, John dan Gould kembali menyusuri ruang genetika bersama Portman. Sebelumnya di sana mereka sempat menemukan organ-organ tubuh manusia tersimpan rapi di dalam tabung-tabung kaca. Kini kandang-kandang hewan percobaan sudah hancur berantakan dan sesuatu menggeram dari kegelapan. Di salah satu sudut, mereka mendapati Dr. Olson tengah melahap tikus hidup-hidup dengan rakus. Sir, put it down. Di lorong lain, Destroyer mendengar sesuatu bergerak di plafon dan naik untuk memeriksa dan... ternyata hanya seekor monyet. Sarge sempat mengambil sampel darah dari makhluk itu dan darahnya ternyata sangat tidak normal. Keanehan serupa juga ditemukan Samantha dan Jenna di ruang medis, di mana darah Dr. Carmack dipenuhi bintik hitam yang sama sekali tidak cocok dengan darah manusia. Tak lama setelah temuan itu, tanpa ada yang menyadari, Dr. Carmack menghilang dari ranjangnya. John lalu melihat sesuatu yang besar bergerak menuju selokan dan seluruh tim bergerak mengejarnya ke terowongan bawah fasilitas. Di sana, Gould panik karena lampu senternya mati dan tiba-tiba lalu bersama Sarge, mereka membawa Gould kembali ke ruang medis sambil mengumumkan evakuasi seluruh fasilitas kembali ke bumi. Di ruang medis, usaha menyelamatkan Gould berakhir sia-sia. Lukanya ternyata terlalu parah dan ia tak tertolong lagi. Sarge yang murka menunjukkan bangkai monster yang tadi ditembak John, dan Samantha yang mengaku belum pernah menjumpai bentuk kehidupan seperti itu selama bertahun-tahun meneliti di Mars, yakin makhluk itu bukan berasal dari planet tersebut. John pun menegaskan monster ini berbeda dari yang menyerang ruang genetika. Bukti jumlahnya lebih dari satu, sementara ada dua jalur akses yang harus dijaga, pintu utara dan ruang penggalian arkeologi. Sarge langsung membagi tugas mengunci kedua jalur itu, sementara ia sendiri menuju ruang senjata. Tak lupa meminta Meg menyerahkan dulu senjata dan granatnya ke Pinky di gerbang Ark sebelum ikut bergabung kembali dengan tim. Di ruang senjata, Sarge menemukan sebuah senjata prototipe tersimpan dalam kotak yang hanya bisa dibuka lewat verifikasi sidik jari. Sementara itu, Portman sempat mengusulkan agar mereka meminta bala bantuan karena yang mereka hadapi bukan makhluk biasa. Tapi Sarge menolak mentah-mentah, menegaskan mereka harus menuntaskan sendiri apapun resikonya. Your fucking weapon, soldier. Di ruang medis, Samantha sempat panik melihat aliran listrik melemah dan keluar untuk mengecek panel listrik, di mana ia bertemu Duke yang memastikan semuanya baik-baik saja. Saat keduanya hendak kembali, seekor anjing yang tadinya menggonggong tiba-tiba kabur ketakutan, dan tak lama monster lain muncul dari belakang mereka.
Di lokasi lain, Sarge dan John tiba di pintu penggalian arkeologi yang terkunci, tempat mereka menemukan dua jasad ilmuwan bernama Clay dan Thurman tergeletak di lantai. Dari posisinya, Sarge menyimpulkan keduanya bukan berusaha menahan sesuatu supaya tidak masuk, melainkan tertahan oleh sesuatu yang mencegah mereka keluar, tanda mereka sebenarnya sedang berusaha melarikan diri. Tiba-tiba mereka mendengar suara aneh dan begitu mencari sumbernya, mereka sadar itu adalah suara Meg yang sudah tewas. Jasadnya ditemukan tanpa kepala, monster yang membunuh Meg sempat muncul di hadapan John sebelum kabur, dan Pinky yang diminta melacaknya lewat kamera kehilangan jejak karena kecepatan gerak makhluk itu. Seluruh anggota tim yang tersisa kembali berkumpul dan Sarge yang shock mendengar Meg ikut tewas makin yakin monster itu tengah berusaha mencapai Ark untuk kabur ke bumi. Ia memerintahkan Pinky untuk langsung melemparkan granat ke dalam Ark dan menghancurkan portalnya kalau ada apapun yang mencoba menerobos masuk karena ia tidak mau makhluk itu sampai ke bumi. Mendengar ini, Portman langsung protes kalau portalnya dihancurkan, mereka semua bakal terjebak selamanya di Mars, tapi Sarge tidak peduli. Di ruang medis, Samantha dan Duke membedah tubuh monster yang telah mati dan menemukan organ dalam yang menyerupai organ manusia. Bahkan usus buntunya sudah hilang, tanda bekas operasi yang membuktikan makhluk ini dulunya benar-benar manusia. Salah satu anak buah Dr. Carmack. Dugaan itu terbukti mengerikan saat God yang sempat dinyatakan tewas tiba-tiba bergerak lagi di kamar sebelah. Saat ia masih sadar dan menolak berubah jadi monster, sempat membuat tanda salib sebelum membenturkan kepalanya sendiri ke kaca tebal ruang isolasi hingga tewas untuk kedua kalinya. Di bagian lain fasilitas, Portman berpisah dari Destroyer dengan alasan hendak ke toilet. Padahal diam-diam ia mengirim sinyal minta bala bantuan, kali ini tanpa sepengetahuan Sarge. Destroyer yang sendirian mendengar suara aneh dari ruang tahanan berdinding listrik itu memutuskan memeriksanya dan langsung diserang begitu masuk. Pinky yang curiga melihat tampilan CCTV Destroyer segera melapor dan begitu Sarge, John, dan Kit tiba, mereka mendapati tubuh Portman juga sudah diserang monster. Jasad Portman dan Destroyer dibawa ke ruang medis, tempat Samantha memeriksa leher keduanya, sebab kalau sampai leher seseorang terserang monster, orang itu bakal ikut bermutasi. Duke menceritakan apa yang terjadi pada God, dan kini dari 6 ilmuwan yang awalnya hilang, sudah 4 orang ditemukan, tinggal Dr. Carmack dan Dr. Willits yang belum diketahui nasibnya. Samantha lantas menunjuk monster yang masih terjebak di pintu nano. Telinganya yang hilang jadi bukti itu adalah Carmack, sementara monster yang tewas di selokan dipastikan sebagai Dr. Willits karena Sarge sebelumnya menemukan jas lab miliknya tergeletak di dekat sana. Sarge yang murka karena misi penyelamatan mereka berubah jadi perang melawan monster, langsung menghabisi Carmack, lalu mengutus Kit dan Duke memastikan nasib Clay serta Thurman. Sarge dan John pun mendesak Samantha membuka seluruh data yang sempat diunduh. Dari situ mereka menemukan rekaman Dr. Carmack menyuntikkan kromosom 24 ke Curtis Stahl, seorang narapidana hukuman mati selama hampir 50 menit tidak terjadi apa-apa, lalu C24 on subject's extremities. semuanya jadi masuk akal. Curtis Stahl lah monster pertama dan setelah lolos ia menginfeksi atau membunuh ilmuwan-ilmuwan lain. John yang murka karena kakaknya turut dieksploitasi USC ingin menghancurkan seluruh data itu, tapi Sarge melarangnya karena tindakan itu akan menggagalkan misi mereka, lalu meminta Samantha segera menuntaskan pengunduhan sisa-sisa data yang penting.
Duke dan Kid yang kembali ke lokasi penggalian cuma menemukan satu jasad dan segera melapor ke Sarge bahwa ilmuwan kedua masih hilang. Di saat bersamaan, Pinky melapor lewat radio sesuatu sedang berusaha menerobos pintu ARC. Sarge memerintahkannya menggunakan granat dan menghentikan apapun yang terjadi. Sayangnya ketika John dan Sarge tiba di sana, semua sudah terlambat. Pintunya sudah terbuka, Pinky sudah tidak ada di tempat dan monsternya sudah menyeberang ke bumi, melanggar perintah karantina yang sejak awal ingin dijaga Dr. Carmack. Sebelum ikut kembali ke bumi, John sempat balik ke ruang medis untuk menjemput Samantha, tapi panggilannya tak kunjung dijawab. Rupanya Samantha sedang tenggelam dalam temuan barunya sambil meneliti lidah monster. Ia baru menyadari Lucy yang juga memiliki 24 kromosom tidak pernah berubah jadi monster, tapi meninggal dengan tenang sambil melindungi anaknya. Artinya, kromosom itu tidak membuat orang jadi jahat, melainkan cuma mengungkap sifat asli yang sudah ada di dalam diri mereka. Orang baik akan menjadi lebih kuat seperti Lucy, sementara yang punya kecenderungan jahat berubah jadi monster. Samantha membuktikan teorinya lewat reaksi cairan otak Portman dan Destroyer terhadap lidah monster itu. Cairan otak Portman yang licik dan egois memicu reaksi, sementara cairan otak Destroyer yang setia tidak menunjukkan reaksi apapun. John segera mengajak Samantha pergi begitu mendengar rencana Sarge mengisolasi fasilitas ARC di bumi dan membunuh siapapun yang ada di dalamnya. Saat Sarge, Duke, dan Kid lebih dulu tiba di sana, mereka disambut pemandangan mayat bergelimpangan. Ya, monster yang lolos lebih dulu sudah menyapu bersih seluruh fasilitas. Sarge pun mengambil keputusan dingin, tidak ada yang boleh pergi, tidak ada yang bisa dipercaya, siapapun yang mereka temukan dianggap sudah terinfeksi. Ia memerintahkan penguncian area itu selama 6 jam agar mereka bisa leluasa menghabisi semua yang dicurigai, tapi Duke melaporkan sistem penguncinya kemungkinan sudah diretas monster dan bakal terbuka kurang dari 1 jam lagi. Tanpa menunggu lebih lama, pembantaian pun dimulai. John dan Samantha yang baru tiba segera menghubungi Sarge memohon supaya penembakan membabi buta itu dihentikan karena kemungkinan besar ada korban yang sebenarnya tidak terinfeksi. Tapi Sarge tetap bergeming meski sudah mendengar penjelasan Samantha karena menurutnya risiko terlalu besar tanpa bukti yang benar-benar meyakinkan. Di tengah perdebatan itu, Duke muncul membawa Pinky yang ditemukan terjepit di antara tumpukan mayat setelah gagal melempar granatnya tepat waktu. Sementara Samantha memeriksa leher Pinky, Kid melapor menemukan puluhan orang termasuk anak-anak yang bersembunyi dan yakin mereka semua sehat. Lalu menilai perintah Sarge keliru dan akibatnya kematian Kid membuat John nyaris terlibat perkelahian dengan Sarge. Sebelum Pinky yang merasa terancam balas mengangkat senjata ke arah Sarge dan tepat pada saat itu Drop the weapons! I mean it! Oh, there's something behind me, isn't there? di tengah kekacauan tersebut, sesuatu menarik Duke ke bawah lewat lubang di lantai hingga hilang dalam hitungan detik dan orang-orang terinfeksi itu ikut menyeret Sarge pergi. John yang terluka parah berhasil membawa Samantha ke sebuah ruang penelitian, tapi para terinfeksi terus mendekat dan kondisi John semakin kritis. Samantha melihat cuma ada satu peluang, yaitu kromosom 24. John sempat menolak, takut dirinya malah berubah jadi monster, tapi Samantha meyakinkannya John orang baik, jadi ia semestinya mendapatkan kekuatan, bukan jadi monster. John pun pasrah, dan ketika tersadar, John mendapati ruangan itu berantakan dan Samantha sudah tidak ada di sana. Tapi luka John sudah pulih sepenuhnya dan tubuh John terasa jauh lebih cepat serta kuat. Dengan itu, John pun memulai aksinya untuk mencari sang kakak.
Akhirnya ia menemukan Samantha dalam kondisi tak sadarkan diri tapi tidak ikut terinfeksi. Begitu Samantha siuman dan melihat John, wajahnya sempat lega, tapi John buru-buru memintanya diam. Sarge muncul tak lama kemudian mengaku sudah menghabisi hampir semua orang di fasilitas itu, termasuk yang sebenarnya tidak terinfeksi. John lantas melihat bekas luka di leher Sarge, sama seperti yang dulu dimiliki Carmack sebelum berubah. Ya, Sarge ternyata sudah terinfeksi juga dan menyembunyikannya selama ini. John buru-buru menyuruh Samantha merangkak menuju lift, sementara Sarge yang sadar John sudah tahu segalanya langsung menembakkan Bioforce gun-nya. Itu jadi peluru terakhir dan amunisi John sendiri pun sudah habis, jadi keduanya sepakat untuk bertarung tanpa senjata. John memanfaatkan kesempatan untuk mengaktifkan gerbang lalu mendorong Sarge menembus portal kembali ke Mars, dan terakhir mimpi buruk yang nyaris menembus dunia di atas sana akhirnya berhasil dihentikan tepat di depan pintunya, tapi satu pertanyaan tetap menggantung. Bagaimana nasib John selanjutnya? Apakah ia tetap menjadi manusia super atau efek tersebut hanyalah sementara sebelum sesuatu yang mengerikan bangkit? Dan tamat. Kalau ada yang masih bingung-bingung atau mungkin bertanya-tanya, berikut saya kasih paham dengan penjelasan sederhana dan mungkin penuh makna. Lucy adalah fosil humanoid pertama yang ditemukan di Mars dan satu-satunya yang punya 24 pasang kromosom, sementara fosil-fosil Mars yang lebih tua cuma punya 23 pasang, sama kayak manusia bumi. Artinya kromosom tambahan itu bukan bawaan lahir, tapi hasil rekayasa genetika peradaban Mars sendiri yang ingin meningkatkan kemampuan dasar manusia. Hasilnya tubuh yang lebih kuat, otak yang lebih tajam, kesehatan yang jauh lebih baik, dan kemampuan menyembuhkan diri yang nyaris seketika, persis seperti yang dialami John setelah disuntik. Mirip-mirip kemampuan Wolverine di X-Men lah ya. Menurut penjelasan Samantha, efek C24 itu bukan soal untung-untungan. Dia tergantung sifat dasar orangnya. Orang yang cenderung baik akan berubah jadi manusia super sesuai rencana awal peradaban Mars. Tapi orang yang punya kecenderungan jahat berubah jadi monster ganas. Inilah yang terjadi pada napi hukuman mati dalam eksperimen Dr. Carmack. Begitu disuntik, dia justru jadi monster pertama yang membunuh para ilmuwan di sana. Samantha membuktikan ini dengan meneteskan cairan otak Portman dan Destroyer ke lidah monster. Lidahnya cuma bereaksi pada cairan otak Portman. Kesimpulannya, monster itu semacam bisa mendeteksi penanda genetik orang-orang berkecenderungan jahat atau licik. Itu sebabnya Destroyer yang digambarkan setia dan baik sama sekali tidak memicu reaksi. Pencipta keduanya adalah peradaban Mars kuno sendiri alias Martian, dan C24 sepertinya berefek sama ke mereka. Sebagian jadi manusia super, sebagian lain jadi monster. Film ini sengaja tidak pernah menjelaskan bagaimana persisnya peradaban itu berakhir, dibiarkan jadi misteri terbuka. Tapi ada teori bahwa kemungkinan sebagian besar Martian berubah jadi monster dan memicu bencana, sampai sisa yang masih manusia super mengorbankan diri menciptakan portal Ark untuk membawa yang selamat pindah ke planet lain. Kalau benar, bisa jadi ini menyiratkan nenek moyang manusia bumi adalah Martian. Tapi sekali lagi, itu spekulasi, bukan sesuatu yang dikonfirmasi film. Mereka saudara kembar, Samantha lebih tua 2 menit daripada John. Orang tua mereka ilmuwan USC yang meninggal dalam kecelakaan kerja saat meneliti asal-usul Ark, dan John sempat mengenang masa kecilnya bersama keluarga Olduvai lewat sebuah flashback. John dan Samantha sebenarnya sama-sama punya bakat jadi ilmuwan, tapi John mengaku terpukul oleh kematian orang tuanya sampai memilih melupakan dan bergabung ke militer, makanya Sarge sempat ragu mengajaknya ikut misi ini. Sementara Samantha melanjutkan jejak orang tua mereka sebagai ilmuwan USC di Mars.
Kalau ditarik jadi satu inti, film ini sebenarnya ngomongin soal krisis yang membongkar siapa dirimu sebenarnya. Kromosom 24 cuma alat cerita buat meliberalkan hal yang sebenarnya berlaku ke semua orang di film ini tanpa perlu disuntik apapun. Karena begitu tekanan makin besar, orang tidak berubah jadi orang lain, mereka cuma jadi versi paling jujur dari diri mereka sendiri. Itu kenapa Sarge yang awalnya digambarkan disiplin justru mulai kehilangan kemanusiaannya jauh sebelum tubuhnya benar-benar berubah jadi monster. Dia sudah membunuh orang tak bersalah atas nama keamanan ketika masih 100% manusia. Sementara John selamat dari suntikan yang sama justru karena cinta dan tanggung jawabnya ke Samantha yang membuatnya tetap berpegang pada belas kasih di tengah kekacauan. Jadi pada akhirnya pertanyaan yang ditinggalkan film ini bukan apa yang akan kamu lakukan kalau punya kekuatan super, tapi kalau tekanan itu datang, versi dirimu yang mana yang bakal kelihatan. Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!